Saatnya kami hadirkan inspirasi bagi Anda, Saudara, dalam perbincangan Smart Motivation dalam Sapa Indonesia pagi hari ini. Nah, Timothy, ini alasan utama kegagalan seorang adalah karena ia tidak mengambil tanggung jawab atas kesuksesan dan juga kebahagiaannya sendiri. Ciri-ciri orang seperti ini adalah suka menyalahkan orang lain, keadaan sekarang, ataupun masa lalunya. Jadi mungkin simpelnya gini ya, saya usahanya gagal, tapi kayaknya ini disebabkan karena saya nggak punya modal, saya juga bukan orang kaya gitu ya. Atau mungkin abis saya waktu itu punya supplier gini. Ada aja ya. Padahal saya udah benar gitu ya. Oh. Nah, saat ini Saudara di studio sudah hadir bersama kami seorang theocentric motivator dan leadership trainer dari Eloy Zaluku. Dan itu tadi, kira-kira apa ya penyebabnya? Kenapa kita suka menyalahkan keadaan atau diri sendiri? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Eloy. Terima kasih, Mbak Maureen. Gimana? Jadi ini menyalahkan diri, sini dulu, ini tanggung jawab, mengambil tanggung jawab gitu ya. Jadi tadi kita udah ngobrol sedikit lah sama Audrey. Pada saat sesuatu terjadi tidak sesuai dengan harapan, biasanya memang kita mencari salahnya ada di mana. Iya. Dan selalu salahnya, ya bukan selalu lah ya, tapi ada yang cenderung menyalahkan, saya sudah maksimal, ini salahnya ya keadaannya aja atau aja yang saya tidak mau disalahkan deh, yang lain disalahkan. Very good. Jadi ada satu tulisan yang bagus sekali, pernah ditulis oleh orang bernama Morgan Skopek. Judulnya adalah The Road Less Traveled. Road jalan, less jarang, travel dilalui. Ada satu jalan yang jarang dilalui orang. Nah, di dalam buku itu dia bercerita ada dua macam orang yang akan berakhir di rumah sakit jiwa. Yang pertama adalah yang selalu menyalahkan orang lain. Yang kedua yang selalu menyalahkan diri sendiri. Jadi tidak boleh apa-apa menyalahkan orang lain terus. Kita akan bahas. Karena kalau menyalahkan orang lain terus, menyalahkan situasi, menyalahkan masa lalu, semua potensi yang ada dalam diri kita itu akan terkunci. Karena memang paling gampang itu kan menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena berarti saya tidak bertanggung jawab. Ketika aku menyalahkan masa lalu bahwa saya kan dari Pulau Nias yang sekarang desa di mana saya lahir tidak ada listrik, tidak ada aspal. Ya wajar dong kalau saya hidupnya di bawah garis kemiskinan. Kalau saya mengatakan begitu, maka saya tidak akan mungkin bangkit dan berjuang. Tetapi kalau sedikit-sedikit juga saya menyalahkan diri, ini juga sebetulnya bagian dari penyakit yang berbeda saja. Jadi tidak bagus juga menyalahkan diri sendiri dan juga orang lain begitu? Jadi begini, menyalahkan itu hal yang negatif. Otak kita menangkap, menyalahkan itu membuat kita justru semakin loyo dan tidak semangat. Karena katanya negatif. Negatif. Harusnya kita berbicara bahwa sometimes I win, sometimes I win, sometimes I learn. Kadang saya menang, kadang saya harus belajar. Tetapi belajar, jadi waktu saya belajar, otak kita itu menangkap sesuatu yang positif. Oh, mesti belajar. Tetapi if I can do it, it's up to me. Ada satu film yang bagus sekali, itu film Rocky. Rocky Itu berbicara mengenai Sylvester Stallone yang sudah pensiun, seorang petinju kan ya. Tapi ada seorang petinju muda yang lagi hebat-hebatnya, Mason Dixon namanya dalam film itu, mengirimkan agent, mengirimkan manajernya ketemu dengan si Sylvester Stallone, si Rocky ini, menantang kembali. Yang pertanyaannya apakah dia mau? Mau. Problemnya apa? Dia punya seorang putra yang meminta-minta begging pada ayahnya untuk apa? Jangan bertinju lagi. Lah kenapa? Ditanya, anak ini mengatakan nanti kalau papa kalah bagaimana? Sebetulnya bukan itu alasan dia minta, papanya jangan bertinju. Dia cuma takut. Dari kecil anak ini merasa dia itu sering dibilang teman-temannya kalau kamu punya sepeda baru itu karena kamu anaknya Rocky, orang kaya. Nah sekarang dia sudah selesai kuliah, dia sudah punya mobil, punya apartemen sendiri. Dia takut kalau bapaknya nanti bertinju dan menang lagi, dia takut teman-temannya akan ngomong, alah lu gak usah bangga lah punya apartemen. Lu kan punya anaknya Rocky. Nah Rocky mengatakan hal yang sangat penting. Dia mengatakan begini, nak, di seluruh dunia yang orang gagal itu punya polanya. Orang sukses juga punya polanya. Orang gagal selalu menyalahkan orang lain. Orang sukses selalu mengatakan, if I can make it, it's up to me. Kalau saya bisa mendapatkannya, kalau saya bisa berjuang dan saya bisa menang, itu karena saya yang memperjuangkannya. Betul, Tuhan membantu, menolong kita pasti. Orang-orang di kantor pasti menolong, suami istri, ayah, ibu menolong. Tapi saya pikir untuk revolusi mental bangsa ini, saya kira ya lanjutan dari minggu lalu berbicara mengenai sikap positif adalah stop blaming. Berhenti menyalahkan orang lain, berhenti menyalahkan situasi, berhenti menyalahkan keadaan, tapi ambil alih gitu loh.
bahwa tanggung jawabnya ini tanggung jawabku. Kalau sudah jadi kebiasaan, itu gimana ya? Itu tadi, kalau ya sepanjang dari kecil kita sudah terbiasa disalahin. Kan dari kecil kita kalau sakit yang disalahin lemari. Bener. Kalau nggak bisa. Tapi jadi kebiasaan sampai besar gimana tuh mengubah mindset kita dari kebiasaan saling menyalahkan untuk bisa take a step back, melihat dulu sebenarnya salahnya di mana dan tidak lantas menyalahkan diri sendiri ataupun orang. Benar. Jadi ini sebetulnya penyakit sejak dulu. Bahkan Adam itu ketika ditanya ada apa yang terjadi, Tuhan nanya nih, dia bilang istriku tuh. Waktu istrinya ditanya, istrinya bilang, itu loh si ular. Jadi memang ini udah menjadi habit. Betul, pertanyaannya kalau sudah terbiasa bagaimana? Yang pertama adalah awareness. Awareness itu apa? Sadar dulu bahwa itu salah ternyata. Yang benar itu adalah semua orang yang pernah melakukan perubahan dalam hidup dan mendapatkan hasil maksimal dalam karir, keluarga, dan bisnis selalu dimulai dengan awareness bahwa akulah yang bertanggung jawab. Nah, dari sana kita mesti mulai program ulang pikiran kita ini. Caranya bagaimana? Repetition, diulang. Pengulangan. Sampai jadi terbentuk kebiasaan baru gitu. Kebiasaan baru, tapi betul. biasa kebiasaan menyalahkan antara diri sendiri atau orang lain, ini sebenarnya karakter yang dimiliki kita mungkin sebagai orang Indonesia atau mungkin semuanya siapapun juga bisa gitu. Very good. Ini sebetulnya penyakit semua orang dimanapun. Kenapa? Karena memang paling enak itu adalah menyalahkan orang lain. Ya toh? Kenapa? Karena kalau saya udah bilang, ya memang kita tanyalah, saya ada sebuah yayasan menyekolahkan anak-anak Indonesia dari berbagai suku dan agama. Waktu saya menanyakan kepada anak-anak ini, apa yang terjadi? Juga banyak ngomong, ya gimana Pak, saya ini kan anak orang miskin. Betul, saya juga dari keluarga itu. Ya, tapi tidak boleh itu dijadikan sebagai alasan untuk tidak berjuang. Ini problemnya nih, cara kerja otak kita itu. Apapun yang kita omongin ini, itu akan diproses. Waktu saya mengatakan ini bukan salahku, maka tadi itu seluruh potensi saya langsung terkunci. Dia tidak akan berjuang lagi. Tapi ketika saya mengatakan, my life is my responsibility, hidupku adalah tanggung jawabku. Kalau saya bahagia, aku yang memutuskan, maka potensi ini dia akan keluar. Hati yang sakit, yang luka, mulai pulih. Semangat yang loyo, bangkit kembali. Dan itu sebetulnya yang kita inginkan supaya Indonesia bisa 10 kali lebih baik dari hari ini. Oke, jadi memang harus mulai dari kita juga begitu ya. Betul. Dan tidak akan ada yang bisa mengubah kita kalau kita nggak mau sendiri. Oh, keren banget. Iya nggak sih? Maksudnya Benar. Kita gitu. Benar, tapi ini hal-hal yang kelihatannya sederhana ya. Tapi saya keliling berbagai tempat di Indonesia ini 15 tahun terakhir. Dari training ke perusahaan yang lain. Saya merasa ya dengan potensi yang kita punya, sumber daya yang kita punya. Ya, setuju. Wow, man, saya kira ini penyakit terbesarnya. So stop blaming ladies and gentlemen. Dan hari ini dalam perjalanan ke kantor, bagi yang ke kantor, bagi yang buka toko, bagi anak-anak yang mau ujian ini juga, if I can make it, it's up to me. Jikalau saya berhasil, itu karena saya yang berjuang. Dan nyatanya ketika seseorang mengambil alih seperti itu, seperti alam semesta ini mendukung itu loh. Ada aja jalannya. Satu kata mungkin ya, percaya diri ya. Kalau ada percaya diri, semua yang positif akan ada di kita energinya. Sangat. Dan tadi itu ya, kalau saya bilang ini bukan salahku, ini seringkali Mas Tim, ini ada peluang di depan mata kita pun. Kita nggak lihat loh. Kenapa? Karena kita fokusnya pada apa? Ini bukan salahku. Tapi kalau kita mengatakan, ini tanggung jawabku, bukan salahku loh ya, beda loh ya. Ini tanggung jawabku, maka potensi ini akan muncul. Dan bagi teman-teman sales di luar sana, akan terpacu untuk mengejar targetnya. Bagi pemimpin perusahaan, di tengah-tengah, ini agak slow down nih semester pertama di tahun 2019. Ya, kita tatap semester 2 ke depan ini untuk mencapai target yang bisa memuaskan dan bisa menyenangkan semua kita. Oke, Pak Eloy, terima kasih Thank banyak you. atas waktunya. Selengkapnya Anda bisa dengarkan di Smart FM di hari apa nanti kita akan dengarkan? Saya setiap hari Senin pagi jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat itu saya hadir di talk show Radio Smart FM. Itu hadir juga di relay untuk Sonora ya. Jadi hadir di 21 kota live di seluruh Indonesia. Setiap hari Senin pagi jam 7 sampai jam 8 pagi. Bedanya Anda bisa berinteraksi. Betul. Di radio. Jadi mau bertanya langsung mungkin Anda sendiri ya itu tadi merasa wah saya mengalami hal seperti ini. Betul. Saya mau tanya lebih jauh. Bisa langsung ke Pak Eloy di Smart FM hari Senin pukul 7 pagi. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Eloy. Thank you.